Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihsan, salah seorang dosen di Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan doktoral di bidang Heritage Studies di Faculty of Design Sciences, University of Antwerp, Belgia. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Selama menjadi dosen di program studi sarjana arkeologi, saya mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari mata kuliah dasar seperti dasar-dasar filsafat ilmu, hingga mata kuliah keahlian khusus seperti ekskavasi arkeologis, arkeologi geospasial, arkeologi digital, dan arkeologi konflik. Mata kuliah terakhir yang saya sebutkan, arkeologi konflik, adalah mata kuliah pilihan yang saya gagas bersama Dr. Supriyadi untuk kurikulum program studi sarjana arkeologi pada tahun 2021. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menjadikan pemaparan tentang mata kuliah arkeologi konflik sebagai unjuk kinerja saya dalam bidang pengajaran. Arkeologi konflik adalah sebuah subdisiplin ilmu arkeologi yang berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir ini. Kajian ini berfokus pada analisis dan interpretasi tinggalan material yang berhubungan dengan peristiwa konflik dan peperangan di masa lalu. Mata kuliah ini dirancang sebagai mata kuliah pilihan, khususnya bagi mahasiswa yang berminat mengangkat kajian arkeologi konflik dalam tugas akhirnya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan memperoleh seperangkat pemahaman mendasar mengenai konflik dan kekerasan, serta cara menganalisis kedua tema tersebut melalui pendekatan arkeologis. Berbekal pengalaman tersebut, mahasiswa akan mendalami berbagai studi konflik yang mencakup rentang waktu yang luas, mulai dari periode prasejarah hingga era pasca Perang Dunia. Dalam kurikulum program studi sarjana arkeologi, mata kuliah ini dirancang untuk mendukung pencapaian 2 capaian pembelajaran lulusan, yaitu pertama, mampu menganalisis dan menafsirkan data arkeologi dengan menerapkan teknik-teknik laboratoris dan memanfaatkan teknologi untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan arkeologis. Yang kedua, memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar dalam bidang arkeologi dan ilmu budaya. Untuk mencapai kedua CPL tersebut, ditetapkan 8 capaian pembelajaran mata kuliah yang spesifik sebagai berikut. Selanjutnya, ke-8 CPMK ini kami turunkan menjadi 16 sub CPMK yang menjadi target pembelajaran spesifik di setiap pertemuan selama 1 semester. Untuk memenuhi 16 sub CPMK yang telah disebutkan, kami telah merancang 16 sesi perkuliahan dengan topik-topik sebagai berikut. Seperti yang dapat dilihat pada layar, ke-16 topik ini membawa mahasiswa dalam sebuah perjalanan belajar yang utuh. Kami memulainya dari fondasi sejarah dan teori, lalu bergerak ke metode analisis lanskap dan teknologi digital. Selanjutnya, mahasiswa akan mengkaji aspek-aspek krusial seperti politik memori, peran museum, sebelum akhirnya melakukan refleksi mendalam mengenai kontribusi arkeologi konflik untuk dunia saat ini. Untuk mencapai seluruh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, kami merancang sebuah ekosistem belajar yang dinamis, interaktif, dan terukur. Pelaksanaan mata kuliah ini bertumpu pada 3 pilar utama,
yaitu bagaimana materi disampaikan, bagaimana interaksi dibangun, dan bagaimana pembelajaran dinilai. Penyampaian materi pada kuliah ini dirancang untuk melampaui metode ceramah konvensional. Kami menerapkan pendekatan blended learning yang mengkombinasikan sesi tatap muka secara luring dan pemanfaatan sumber daya digital secara maksimal. Kami menggunakan metode flip classroom di mana mahasiswa mempelajari materi pengantar secara mandiri melalui video atau bacaan sebelum memasuki perkuliahan di kelas. Waktu di kelas, kemudian kami manfaatkan untuk pendalaman melalui metode-metode seperti kuliah interaktif dan diskusi kelompok kecil untuk membahas konsep-konsep kunci, studi kasus untuk menganalisis penerapan teori pada situasi nyata, misalnya pada lanskap konflik di Asia Tenggara, dan pembelajaran berbasis proyek di mana mahasiswa secara aktif mengembangkan proyek nyata seperti proposal penelitian atau pameran museum virtual. Inti dari mata kuliah ini adalah interaksi. Kami membangun lingkungan kelas sebagai sebuah komunitas belajar di mana setiap mahasiswa adalah kontributor aktif. Interaksi tidak hanya terjadi antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga antar mahasiswa. Sistem penilaian kami rancang secara komprehensif untuk memastikan semua capaian pembelajaran dapat diukur secara objektif. Kami menerapkan dua jenis penilaian, yaitu pertama, penilaian formatif. Penilaian ini bertujuan untuk memantau kemajuan pembelajaran secara berkala. Selain penilaian formatif, kami juga menerapkan penilaian sumatif yang bertujuan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa. Penilaian ini jauh dari model ujian tradisional. Bobot terbesar diberikan kepada tugas-tugas berbasis proyek dan studi kasus. Untuk pertemuan ke-5 di mata kuliah Arkeologi Konflik, kita akan membahas satu tema yang judulnya analisis perubahan lanskap konflik melalui data arkeologi. Di 4 pertemuan sebelumnya, tuh teman-teman sudah mulai berkenalan atau mengenal banyak tentang sejarah perkembangan kajian arkeologi konflik, kemudian bagaimana teori-teori yang mempengaruhi perkembangan kajian arkeologi konflik sampai kepada bagaimana persinggungannya dengan disiplin ilmu lain yang berhubungan atau mengkaji juga konflik seperti antropologi. Khusus untuk pertemuan ke-5, kita akan melihat salah satu dimensi dari data kajian arkeologi konflik, yaitu dimensi keruangannya. Untuk pertemuan ke-5 ini, di akhir perkuliahan, harapannya teman-teman itu mampu menganalisis perubahan lanskap konflik dengan memanfaatkan data arkeologi. Ada 3 poin utama yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah konsep tentang lanskap konflik. Kemudian kita akan menguraikan aspek-aspek studi lanskap konflik. Apa-apa saja yang penting atau harus diperhatikan ketika kita mengkaji lanskap konflik dari kacamata arkeologi. Kemudian ketiga itu adalah pelestarian lanskap konflik, aspek preservasinya. Oke. Di sekolah, sistem pengelolaan pembelajaran kita itu sudah ada referensi yang saya harap teman-teman sudah baca sebelumnya. Ada 3 referensi yang terkait dengan topik kita hari ini. Itu yang pertama adalah Conflict Landscape and Archaeology from Above. Terus Combat Archaeology, ini sudah digunakan sejak awal pertemuan. Kemudian Geomorphological Traces of Conflict in High Resolution
elevation models. Apa yang akan kita bahas hari ini, termasuk studi kasus, definisi, kajian, dan contoh-contoh penerapan, itu bersumber dari tiga referensi ini. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Apa itu lanskap konflik? Jadi penegasan yang pertama bahwa lanskap konflik itu lebih dari sekedar medan pertempuran. Kita tidak membayangkan sebuah lanskap konflik itu terbatas sebagai sebuah tempat di mana terjadinya pertempuran. Ketika kita membicarakan tentang lanskap konflik, maka itu meliputi seluruh wilayah yang dipengaruhi oleh konflik. Dia bisa mencakup, pertama, itu adalah zona pertempurannya. Kemudian berikutnya adalah area pelatihan militer. Jadi tempat untuk mempersiapkan kekuatan yang akan bertempur itu termasuk bagian dari lanskap konflik. Kemudian jalur logistiknya. Kemudian jalur logistik ini jalur penyaluran sumber daya, distribusi sumber daya. Dari 4 contoh, kira-kira ada yang terlewat belum saya sebutkan? Kalau dari saya belum, Pak. Masih sementara memahami. Silakan dilanjut, Pak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, saya tanyakan, Pak. Oke. Lanskap konflik itu memiliki 3 karakteristik utama yang harus diperhatikan. Pertama, dia itu sesuatu yang dinamis. Dia selalu berubah seiring perjalanannya waktu, dan perubahannya itu ditelusuri mulai dari sebelum terjadinya konflik, saat terjadinya konflik, maupun setelah terjadinya konflik. Kemudian yang berikutnya adalah dia multi-layer. Dia mengandung jejak dari periode yang berbeda-beda. Ini merupakan konsekuensi logis dari karakter yang pertama tadi, dinamis. Kemudian dia sesuatu yang contested. Poin berikut dari uh, materi kita hari ini adalah aspek-aspek analisis lanskap konflik. Yang pertama tentu saja adalah perubahan fisik lanskap. Konflik itu menyebabkan terjadinya perubahan fisik. Dia mengubah topografi, termasuk di dalamnya yang diubah adalah penggunaan lahan. Sesuatu yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian bisa jadi berubah menjadi lapangan udara. Perubahan fisik ini itu ada yang direct, ada yang langsung disebabkan oleh konflik. Dan itu bentuknya seperti pembuatan parit, bunker, atau lubang perlindungan, pos artileri, pillbox, ya banyak hal yang bisa kita sebutkan. Tetapi ada aspek kedua, transformasi yang terjadi setelah terjadinya konflik. Misal demilitarisasi. Area yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas militer setelah berakhirnya konflik itu kemudian didemilitarisasi, dikembalikan ke warga atau dialihkan fungsinya ke fungsi yang lain. Misal menjadi taman nasional, dikembalikan menjadi lahan pertanian, reboisasi, dihijaukan kembali. Perubahan fisik secara langsung ini itu bisa kita rekonstruksi. Kita coba lihat bagaimana transformasi lanskap tersebut dari waktu ke waktu dengan menggunakan lidar, jaringan jalan, dan bekas tapak-tapak bangunan itu masih terlihat jelas. Nah, studi kasus berikutnya ini berasal dari penelitian saya sendiri dari studi arsip. Ternyata di Sulawesi itu ada 19 lapangan udara yang dibangun pada masa Perang Pasifik. Ini adalah lapangan udara yang sampai sekarang masih aktif. Yang operasional itu yang warna oranye, kemudian yang hitam itu yang sudah ditinggalkan. Hal kedua yang perlu diperhatikan dari lanskap konflik, aspek imaterial, struktur yang sengaja dibangun untuk mengenang atau berkabung, dan pada gilirannya
War Memorial ini itu digunakan untuk membentuk identitas nasional. Kemudian yang kedua, lanskap konflik itu adalah bagian dari identitas kultural dan memori kolektif. Aspek berikutnya dalam analisis lanskap konflik adalah penggunaan teknologi. Arkeologi konflik modern itu sangat bergantung pada teknologi mutakhir. Entah dari foto udara, entah dari airborne laser scanning, ALS tadi. Kemudian yang ketiga itu dari survei geofisika. Dan semua metode tadi, semua itu terintegrasikan oleh sistem informasi geografis. Jadi apa yang kita bayangkan tentang analisis lanskap konflik dalam kajian arkeologi konflik, itu semuanya ya sampai pada titik ini masih bermuara pada sistem informasi geografis. Poin berikut dari pertemuan kita hari ini itu adalah pelestarian lanskap konflik. Kenapa ini penting untuk dibicarakan? Karena berbeda dengan situs-situs lain, dia memiliki tantangan tersendiri. Dia rentan terhadap pembangunan, utamanya ketika kepentingan utamanya sudah selesai. Tantangan berikutnya itu tadi, sifatnya sebagai dark heritage, warisan budaya kelam, warisan kelam, dark heritage. Dan dark heritage ini, karena sifatnya sebagai dark heritage ini, itu ada sensitivitas politik. Sebagai kesimpulan, lanskap konflik itu adalah warisan budaya yang kompleks dan layered, berlapis. Poin kesimpulan berikutnya yang coba saya tekankan adalah arkeologi itu memberikan pemahaman yang unik tentang lanskap konflik yang tidak bisa ditangkap sepenuhnya oleh disiplin ilmu lain. Tersedia di sejarah, direkam oleh ingatan, tetapi dengan metode kerja arkeologi dimungkinkan untuk melakukan rekonstruksi, menemukan kembali sesuatu yang sudah hilang. Kemudian penting untuk ditekankan adalah pelestarian sisa-sisa fisik tadi itu tidak hanya merekam atau tidak hanya menjaga sisa fisiknya, tetapi juga memori yang terkandung di dalamnya. Kurang lebih itu apa yang bisa saya sajikan untuk sesi pertemuan kelima ini. Kita lanjut dengan penutup. Kita tutup dengan uh, tugas. Instruksi lengkap tentang tugas ini itu sudah tersedia di sekolah. Saya kira demikian. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh.